Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat beraktivitas. Salam sejahtera selalu, salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum memulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata pelajaran sistem komputer. Materi yang saya sampaikan kali ini adalah operasi logika aritmetika untuk bagian video yang kedua. Pada beberapa hari yang lalu, pada video sebelumnya sudah saya sampaikan akan dibagi menjadi beberapa video. Jika masih ada seperti ini, video ini saya sampaikan untuk anakku di kelas 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Baiklah, untuk materi bagian kedua ini kita akan lihat apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah insertion dan decrement. Yang kedua, operasi aritmetika BCD code. Yang ketiga, rangkaian half adder. Dan yang terakhir adalah rangkaian full adder. Jadi empat ini akan kita bahas di video di bagian kedua. Untuk yang bagian pertama, silahkan lihat video saya sebelumnya. Bagian pertama, kita masuk ke materi insertion dan decrement. Insertion itu identik dengan proses penambahan bilangan sebesar 1, sementara decrement adalah pengurangan bilangan berjumlah 1. Nah, ini ada contoh bagaimana hasil dari insertion dan decrement dari 11001. Baik, kita coba 11001. Bilangan desimalnya adalah 25 desimal, kemudian kita jumlahkan dengan 1 tambah 1 itu hasilnya 0. Tapi memiliki carry 1, hasilnya 1 0, yang ditulis 0, carry-nya 1. Jadi 1 tambah 0 itu 1, 0-nya turun langsung sudah. Nah, ditulisnya karena tidak ada yang dijumlahkan, hasilnya adalah 1 1 0 1 0. Nah, ini untuk insertion, penambahan atau menambah bilangan sebesar 1. Dimana dengan decrement 11001 kita kurangi dengan 1. Dikurang 0, 0 turun langsung 1. Ini adalah decrement atau pengurangan berjumlah 1. Nah, kita coba kalau di bilangan desimal jadinya seperti apa.
Nah, jadi kalau increment 9,125 desimal ditambah 1 desimal itu 26 desimal. Nah, 25 desimal kurang 1 desimal itu hasilnya adalah 24. Nah, itu contoh soal dari increment dan decrement. Ya, bisa dimasuki. Bagian G, operasi aritmetika, BCD code atau bagian kedua. BCD atau binary code desimal merupakan metode penyandian nilai bilangan berbasis desimal yang diubah ke dalam bentuk binar dengan setiap digit desimal yang diwakili oleh sejumlah bit tetap, biasanya berjumlah 4 atau 8. Nilai tertinggi dari bilangan desimal adalah 9 dengan jumlah jenis bilangan sebanyak 10 dan 0. Nah, nilai dari 0 sampai 9 merupakan bagian octet tetra atau 8421 code. Kombinasi biner yang dihasilkan juga terdapat 10 kombinasi. Untuk bagian A sampai F atau pseudo tetrades tidak dapat digunakan sebagai kode BCD. Nah, yuk sekarang kita lihat contoh penjumlahan BCD. Nah, teknik penjumlahan BCD ini sama seperti penjumlahan yang dilakukan pada bilangan biner. Jika hasil penjumlahan berada di area pseudo tetrades, hasil tersebut harus dikoreksi dengan menambah bilangan 6 desimal atau 0110. Kita coba ya. Ya, kita lihat contoh berikut penjumlahan BCD. Jika A sama dengan 16 desimal dan B 29 desimal, maka seperti ini langkahnya. Nah, kita letakkan dulu bagian carry, apakah ada carry atau tidak. A itu 16, maka binarnya adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 ya. Binarnya dari 16 desimal. Sementara 29 desimal binarnya adalah 1,
Kita jumlahkan dulu 1, 1, 1, 1, hasilnya 1 semua. Kita lihat binarnya ini berapa ya kalau binar, kalau desimal ini 15. Yang 1100 itu 12 desimal, yang 0011 itu 3 desimal. Ternyata setelah dijumlahkan itu lebih dari 9, maka harus kita koreksi dengan binar 0, 1, 1, 0, atau kalau desimalnya adalah 6 ya. Ini karena hasilnya lebih dari 9, jadi harusnya ini F. Nah, kita coba 1, 0, simpan 1 di atas ya, 1 tambah 1 tulis 0, simpan 1 di atas, kemudian satunya itu ditambah sama 3 kali dengan 1, tetap simpan di atas. Nah itu 1 tambah 1 itu simpan di atas, 1 tambah 1 lagi hasilnya 0, tetap simpan 1, 0 tambah 1 itu kita tulis 1, dia simpan 1, terus 1 tambah 1 tulis 0, simpan 1, nah satunya langsung diturunkan ke bawah ya. Jadi itu hasilnya adalah 15. Nah, dengan koreksi 6 ya, sama-sama 15. Kenapa? Karena 15 yang dihasil itu adalah bilangan heksadesimal, bukan BCD code. Nah, gini caranya, disimak baik-baik. Jadi satu yang paling kanan itu adalah 2 pangkat 0, terus sampai 2 pangkat 3. Jadi dia minimal itu 4, maksimal itu 8. Nah, jadi 4 aja dia. Nah, jadi kalau udah sampai 3, simpannya 2,0 lagi. Nah, ini makanya jadi 1 sama 5, jadi bukan 15 menurutnya, 1 sama 5. Nah, itu bedanya 15 yang di atas dengan 15 yang di bawah. Yang di bawah itu BCD code ya, yang di atas itu yang hasilnya 1 semua itu adalah heksadesimal. Jadi kalau menggunakan seperti ini, harapan ibu anak-anak sudah mengerti 15 di atas dan di bawah beda. Ya, contoh berikutnya, pemindahan BCD dengan A sama dengan 0, 1, 0, 0, dan B sama dengan 0, 1, 0, 1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tulis A 0, 1, 0, 0. Benar. Sementara desimalnya adalah 4 ya. B 0, 1, 0, 1. Benarnya adalah binar. Maaf, bukan binar tapi desimal. Desimalnya adalah 5. Oke, kita jumlahkan. Hasilnya adalah dari belakang, dari kanan 1, 0, 0 lagi, simpan 1, turun satunya jadi 1, 0, 0, 1, binar. Nah, desimalnya adalah pas ya, 9. Jadi kalau pas 9 berarti kita tidak perlu melakukan pengkoreksian. Jadi sudah, itulah hasil penjumlahan BCD A dan B. Hasilnya 1, 0, 0, 1. Jadi tidak perlu kita lakukan koreksi karena hasilnya pas 9. Jadi
yang perlu pengoreksian itu atau dijumlah dengan biner 0, 1, 1, 0 atau desimal 6 itu kalau lebih dari 9. Nah, ini adalah hasil BCD-nya 1, 0, 0, 1. Ya, semoga dipahami. Kita lanjut ke operasi pengurangan BCD. Operasi pengurangan dalam BCD dilakukan sama seperti pada biner menggunakan teknik komplement. Metode pengurangan BCD menggunakan jenis komplement 9 atau K9 dan komplement 10 atau K10. Komplement 9 merupakan selisih antara BCD tertinggi, yang tertinggi itu 9 ya, dengan bilangan tersebut, jadi dikurangi dengan bilangannya sendiri. Selisih antara bilangan BCD tertinggi dengan bilangan tersebut. Sementara itu, komplement 10 merupakan increment atau penambahan nilai komplement 9. Nah, rumusnya seperti berikut. Komplement 10 sama dengan komplement 9 ditambah 1 atau ditulis K10 sama dengan K9 nambah 1. Nah, ini ada salah satu contoh soal berapa komplement 9 dari A 0, 1, 1 dalam bentuk BCD-nya. Jadi kita buat komplement 9 dulu. Nah, A itu sama dengan 0, 1, 1, 1. Maka hasil komplement 9-nya adalah saya singkat jadi K9 ya. Kalau untuk komplement 9 dan K10 untuk komplement ya. Kita tulis BCD tertingginya adalah terbesar atau tertinggi itu adalah 9 ya dari BCD 1001 itu biner dari 9. Kemudian A 0, 1, 1, 1. Nah, ini kita kurang karena selisih kan, kita kurang ya. Menggunakan prinsip pengurangan pada bilangan biner. 1 kurang 1 itu 0. Nah, 0 kurang 1 pinjam di depan ya, jadinya 1 dan yang lain akhirnya jadi 0. Jadi hasilnya 0, 0, 1, 0. Nah, kalau di desimal hasilnya 2. Jadi hasil K9 dari 0, 1, 1, 1 adalah 0, 0, 1, 0. Nah, ini hasil K9 atau komplement 9-nya ya. Nah, ini ada soal lagi yang lumayan banyak. Berapa hasil pengurangan A min B jika A-nya 1001, 0111 dan B 0011, 0110 dengan A dan B dalam bentuk BCD. Jadi keduanya harus BCD. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita konversikan dulu bilangan B ke dalam komplement 10 atau K10. Nah, berarti kita rubah dulu ya yang bilangan B ini ke komplement 9 dulu. Di bilangan dikurangi bilangan BCD terbesar dulu, baru dikurang dengan B, hasilnya adalah komplement 9, baru kita increment, baru dapat komplement 10. Ya, kita coba menyelesaikan. Kita konversikan nilai B ya ke
komplement 10. Kita kurangi dulu dengan nilai BCD tertinggi atau terbesar, yaitu 9 ya. Karena ini 8 digit, maka 9 kan, jadi 1 0 0 1, kemudian 1 0 0 1 lagi. Nah, B ya. B gitu. Ini 0 0 1 1 0 1 1 0 ya. Kita kurangi ya, karena selisih bilangan terbesar BCD dengan bilangan yang akan dikurangi. Nah, komplement 9-nya adalah, jadi kalau dikurangi yang terbesar dengan bilangan yang kita ingin kurangi, itu adalah komplement 9 ya. Menggunakan prinsip pengurangan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Karena tadi pinjam dari depan, maka hasilnya ini 0 0 1 1. Untuk di depan ini 1 kurang 1 itu kan 0. Kita pinjam lagi di depan, jadi hasilnya adalah sebagai berikut. 0 1 1. Nah, hasilnya adalah 0 1 1 0 0 0 1 1. Nah, untuk jadi komplement 10 kita harus increment atau jumlah dengan bilangan 1. Semoga kelihatan ya, ini agak mepet ke bawah. Nah, ketika dijumlahkan 1 ya, jadi 0 0 0 0 0 1. Jadi bukan seperti yang BCD besar tadi, ini 1 aja. Kalau BCD kan tadi 9 9. Nah, 1 tambah 1 itu 0, simpan 1, 1 tambah 1 lagi 0, 0, simpan 1, 1, 0, 0, tambah 0 ya, 0, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, dan 0. Hasilnya ini adalah hasil dari yang kita dapat, kita menemukan komplement 10. Nah, itu tadi 99 yang saya maksud. Kemudian desimal dari bilangan B ternyata adalah 36 desimal. Kemudian kita dapatkan hasil K9 itu 43. Kemudian di increment atau dijumlahkan dengan bilangan 1, hasilnya adalah ternyata 64. Bilangan oke, semoga sampai di sini jelas. Ya, kita ingat tadi hasil komponen 10 dari B adalah 0 1 1 0 0 1 0 0. Nah, ini rumus A min B sama dengan A ditambah komplement 10 dari B. Oke, A-nya 1 0 0 1 0 1 1 1. Jadi A-nya tidak perlu kita rubah, yang kita rubah B tadi ya. Karena B
sudah komplement 10, maka hasilnya yang tadi ya, komplement 10 dari B, tadi hasilnya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 1, 1, 0. Kita simpan 1 di atas atau carry, 1 tambah 0, 1, 1, 1, 1. Jadinya kemudian kita koreksi karena ini pasti lebih dari ini ya, lebih dari 9. Nah, pengkoreksiannya adalah 66 ya, bukan 6, tapi 6 untuk 4 digit di depan dan 6 lagi untuk 4 digit berikutnya. Di setiap 4 digit itu dikoreksi. Nah, kita jumlahkan lagi, hasilnya adalah yang berikut. Nah, ada carry 1, dia 1 tambah 1 akan ditulis 0. Kemudian ada carry 1, 1 tambah 1 ada tetap 0, bawa carry 1, nah ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, tetap 1, tulis 1, jadi 0. Satu lagi carry 0, 1 tambah 1 itu 0, ditulis carry 1 ditaruh di depan sekali. Lalu kita cek kalau bilangan desimalnya A itu adalah 97. Nah, B tadi komplement 10 tadi 64 dengan desimalnya. Kemudian hasil yang kita peroleh adalah bilangan positif 61 dalam bilangan desimal. Semoga dimengerti oleh anak-anakku. Kita lanjut ke rangkaian sub adder. Dasar pengoperasian kerja prosesor adalah proses penjumlahan dan pengurangan data biner atau binary. Setiap data yang masuk akan dikonversi terlebih dahulu menjadi bilangan biner. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan dioperasikan dalam ALU prosesor. Teknik penjumlahan bilangan biner akan dijelaskan dan diimplementasikan pada rangkaian logika berbasis IC. Bilangan biner hanya memiliki 2 jenis ya. Bilangannya yaitu 0 dan 1. 0 itu menggambarkan tegangan rendah, mati, bilangan 1 tegangan tinggi atau hidup. Kedua bilangan ini akan menjadi dasar nilai input dan output pada rangkaian sub adder. Nah, berikut adalah langkah-langkah atau format-format penjumlahan dari bilangan biner. Jadi dasar-dasarnya seperti ini. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 1 tambah 1 itu hasilnya 1, tidak ada carry. Bagian kedua, ya untuk bagian pertama 1 ditambah 0
tambah 0 hasilnya 1, tidak ada carry. Bagian kedua 0 tambah 1 hasilnya 1, tidak ada carry. 0 tambah 0 hasilnya 0, tidak ada carry. 1 tambah 1 hasilnya, yang ditulis 0, carry-nya disimpan atau jadi carry. Jadi ditulis 0, nanti carry, satunya jadi carry. 1, 0 sebenarnya. Lanjut rangkaian, masih rangkaian hak adder. Ya, kita cek dari tabel berikut, merupakan tabel input dan output penjumlahan dari dua buah bit binary ya. Saya jelaskan untuk kolom sum, nilai 1 true terjadi jika kedua input tidak sama nilainya. Nah, ini tidak sama nilainya ya pada sum. Dengan kata lain, gerbang logika yang dapat digunakan untuk menghasilkan penjumlahan ini adalah gerbang logika XOR. Kita lanjut pada kolom carry. Ya, untuk kolom carry akan saya jelaskan, akan menghasilkan nilai 1 atau true jika kedua input bernilai true. Jadi gerbang logika yang dapat digunakan untuk pengoperasiannya adalah gerbang AND. Ini hasil persamaannya berarti A and B. Untuk XOR sendiri hasilnya adalah seperti ini, AB plus AB. Oke, kita lanjut. Semoga dimengerti dan dipahami. Ini bagian yang harus diingat ya. Selanjutnya ini adalah rangkaian persamaan logika hard adder, jadi menggunakan gate XOR dan AND. XOR itu pada bagian S tadi, sum tadi, dan C itu adalah carry. Materi selanjutnya adalah tentang rangkaian full adder. Full adder merupakan rangkaian logika yang mampu mengoperasikan 3 terminal input dan 2 buah terminal output. Terminal input itu terdiri dari misalnya A, B, dan C, sementara output itu terdiri dari terminal S, summary, dan C itu carry out. Nah, ini adalah tabel rangkaian full adder untuk 7 buah input ya. Dia kalau 3 berarti ada 8 kombinasi. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pada kolom output itu ada S dan C. Dari kolom S ini yang kita perhatikan adalah yang bernilai 1, karena kita akan menggunakan Carnot map. Nah, Carnot map ini adalah suatu teknik penyelesaian
dasar. Suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Nah, karena itu nanti yang dipilih adalah output yang bernilai 1. Output ya, yang bernilai 1. Nah, C-nya juga yang bernilai 1 itu yang diambil. Mohon diingat dan dicatat ya. Dan ini adalah tabel dari Carnot Map untuk ini untuk keymap output yang bagian F. Nah, sementara yang bawah ini ada keymap output untuk bagian C0. Dan ini adalah rangkaian untuk bilangan untuk ini, untuk F dan O tadi ya. Ternyata sudah slide terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Semoga anak-anakku semua diberikan kemudahan dalam menerima semua materi dari Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungannya. Jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker jika keluar rumah. Sampai bertemu di kelas nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat beraktivitas. Salam sejahtera selalu, salam sehat selalu. Terima kasih, saya Aris Martini, pamit undur diri.